Jeffrey berdiri di depan pintu rumah Kamal. Ia sangat merindukan Vivi. Jeffrey menggunakan alasan mengantarkan gaji dan pesangon Vivi supaya ia bisa bertemu. Vivi mengintip dari balik jendela kamarnya. Ia melihat Jeffrey di depan pintu. Namun, ia enggan untuk menemuinya. Vivi. Anggi memanggil Vivi. Meskipun, Anggi tahu kalau putrinya tidak ingin menemui Jeffrey. Ia mempersilakan Jeffrey menunggu Vivi di ruang tamu. Silakan duduk nak Jeffrey. Tante panggil Vivi dulu. Sepertinya Vivi belum bangun, ucap Anggi beralasan. Terima kasih tante. Kalau Vivi masih tidur, saya pulang saja. Kasihan Vivinya, tidak usah dibangunin, jawab Jeffrey sopan. Jeffrey segera pamit pulang. Ia tahu sebenarnya Vivi tidak tidur, tapi tidak ingin menemuinya. Hatinya terluka, sakit, dan sedih. Namun, ia tidak bisa memaksakan Vivi membalas perasaannya. Melihat Jeffrey langsung bergegas pergi, Anggi hanya bisa menggelengkan kepala. Mata hati seorang ibu tidak dapat dibohongi. Ia merasakan cinta yang tumbuh di antara mereka. Namun, ia tidak tahu alasan kenapa mereka saling menghindari satu sama lain. Tok, tok, tok. Masuk. Vivi menjawab tanpa menoleh. Pandangannya terus tertuju ke arah gerbang rumah. Ia memperhatikan Jeffrey yang sedang memandang ke arah pintu rumah Kamal. Hati Vivi tiba-tiba merasa iba melihat Jeffrey yang pulang dengan wajah sedih. Ceklek. Vivi, kamu kenapa menghindari Nak Jeffrey? Apa kamu memiliki masalah dengan Nak Jeffrey? Anggi duduk santai di tepi tempat tidur. Ia menunggu Vivi menjawab pertanyaannya. Namun, Vivi lebih memilih kembali berbaring dan tidur. Karena merasa gemas dengan sikap Vivi, Anggi memukul panggul putrinya. Plak! Au, Mama! Mama sama Kak Haruna sama saja. Sama-sama suka mukul pinggul Vivi. Gadis itu mengerucutkan bibirnya. Anggi tertawa melihat Vivi merajuk. Rasanya sudah sangat lama mereka terpisah dengan Haruna. Anggi dengan suara saat Haruna dan Vivi bercanda. Haruna sudah siap dengan setelan pakaian kerja. Ia malas untuk sarapan. Setiap kali ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya, ia selalu merasa mual dan mengeluarkan semua yang telah dimakannya. Haruna menghindari makanan sebisa mungkin demi menyembunyikan keadaannya. Aku berangkat duluan, pamit Haruna. Hei! Sarapan dulu, seru Tristan. Di kantor saja, jawab Haruna. Ia sama sekali tidak menoleh. Bu, saya berangkat dulu, pamit Tristan. Ia tidak jadi sarapan dan mengejar Haruna yang sudah berdiri di depan pagar rumah besar Tristan. Ia menarik Haruna kembali ke dalam dan mengajaknya ke garasi. Akhirnya Haruna pergi ke kantor bersama Tristan. Haruna trauma dengan kejadian kemarin. Ia takut para karyawan lain akan mengejeknya sebagai perayu. Kemarin, Hea dan Hana juga mengatakan kalau Haruna perempuan penggoda. Ia tidak mau menjadi bahan kemarahan para wanita yang mengagumi Tristan dan Christian. Kenapa? Masih sakit? Aku tidak mau berangkat denganmu. Mereka akan menghina aku sebagai wanita penggoda lagi. Aku turun di sini saja, pintanya pelan kepada Tristan. Wajahnya murung. Ia sangat ingin berada di samping Tristan setiap saat. Namun, ia tidak mau ada yang membenci dan menyakitinya. Apalagi dengan keadaannya yang sedang hamil. Ia ingin merawat anak dalam kandungannya supaya tumbuh sehat sampai waktunya lahir ke dunia. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku akan membuat semuanya jelas, ucap Tristan ambigu. Jelas? Seperti apa maksud kamu? Tanya Haruna dengan tatapan bingung. Aku akan mengumumkan kalau kamu, pacarku, jawabnya. Senyuman lebar itu membuat jantung Haruna berpacu cepat. Tristan sangat tampan saat tersenyum. Senyuman Tristanlah yang membuat banyak gadis-gadis di klub malam rela tidur dengannya meski tidak dibayar. Sejak ia menyadari perasaannya pada Haruna, ia tidak pernah lagi menyentuh wanita manapun selain Haruna. Ia serius terhadap Haruna. Pertama kalinya Tristan ingin mendekap satu wanita untuk selamanya. Jangan! Haruna mencegah Tristan untuk membeberkan hubungan mereka. Tristan adalah sosok yang selalu menjadi sorotan. Haruna tidak mau ibunya sampai tahu kalau ia menjalin hubungan cinta dengan orang yang sangat dibenci oleh ibunya. Tristan meradang mendengar penolakan Haruna. Ia mendadak menepikan mobilnya.
Dengan kasar, ia membuka sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Brak! Ia membanting pintu mobil dengan kesal. Setelah beberapa detik, ia kembali masuk ke dalam mobil dan mengunci pintunya. Tristan meraup wajah Haruna. Rahangnya mengeras, ia bertanya dengan ucapan ditekan. Kenapa kau menolak mengumumkan hubungan kita? Apa kau berencana meninggalkanku? Seketika, Tristan mengingat kembali mimpi buruknya semalam. Ia semakin ketakutan saat Haruna tidak mau menuruti keinginannya untuk mengumumkan bahwa Haruna adalah kekasihnya. Tristan, lepaskan tanganmu. Sakit, ucap Haruna meringis menahan rasa sakit di pipinya. Jawab aku, teriaknya. Wajahnya semakin merah padam. Pandangan Tristan sangat menakutkan, membuat Haruna gemetar. Bukan begitu. Aku mencintaimu, tapi kita belum mendapat restu dari ibumu. Kedua orang tuaku juga belum aku beritahu soal hubungan kita. Ih. Haruna kembali meringis karena Tristan masih belum melepaskan tangannya dari wajah Haruna. Mendengar Haruna meringis, Tristan melepaskan tangannya. Ia duduk bersandar di kursinya kembali. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum kembali bicara. Lalu kenapa? Kalau kita umumkan di kantor, maka kedua orang tuamu juga akan tahu, ucap Tristan membujuk Haruna. Ibuku membenci kamu. Dia punya penyakit darah tinggi dan jantung. Menurutmu, bagaimana perasaannya saat mendengar putrinya menjadi pacar orang yang dia benci? Apalagi sampai membohonginya selama ini. Tris, aku sedang mencoba bicara baik-baik pada ibuku. Semalam pun, aku pulang untuk membujuk ibu. Tapi, belum sempat aku bicara, ibuku syok, dan penyakitnya kambuh. Untung saja bisa diatasi dengan obat tanpa harus ke rumah sakit. Aku takut ibu syok kalau melihat berita tentang kita. Aku tidak mau kehilangan ibuku Tris. Kumohon, mengertilah. Kumohon, isak Haruna. Tristan meredam amarahnya. Ia sadar, Anggi memang sangat membencinya. Ia merasa bersalah telah memarahi Haruna. Aku minta maaf. Aku hanya takut kau meninggalkan aku, sesal Tristan. Ia mendekati Haruna dan memeluk gadisnya yang terisak pilu. Haruna juga sangat ingin mengungkapkan perasaannya secara terang-terangan di depan orang lain. Namun, ia masih terhalang restu ibunya. Haruna juga ingin mengatakan kalau di dalam rahimnya, ada benih yang tumbuh. Benih yang masih kecil berusia 6 minggu. Haruna sangat ingin memberikan keluarga bahagia untuk anaknya kelak. Ia ingin anaknya memiliki orang tua kandung yang lengkap. Tidak seperti dirinya yang tidak tahu siapa orang tua kandungnya sendiri. Sudah. Jangan menangis, nanti make up kamu luntur, goda Tristan. Haruna terkekeh geli mendengarnya. Jangan menangis lagi. Aku minta maaf. Aku janji, aku tidak akan membuatmu bersedih lagi. Semua terserah kamu sayang. Kalau masih mau pacaran sembunyi-sembunyi, akan aku turuti. Tapi, jangan bersedih, rayu Tristan. Ia mengecup lembut kening Haruna dan mendekapnya erat. Tristan menuruti keinginan Haruna. Ia menurunkan Haruna beberapa puluh meter dari kantor. Namun, tidak terlalu jauh saat ditempuh berjalan kaki. Haruna. Siapkan berkas-berkas untuk rapat siang nanti. Kamu pergi lebih dulu bersama Levi. Aku menyusul nanti, ucap Tristan. Baik Presdir, jawab Haruna. Ia memberikan senyuman manis saat tidak ada yang melihatnya. Mereka seperti pasangan anak SMA yang baru belajar pacaran. Melirik sembunyi-sembunyi dan saling memberi isyarat mata saat ingin bicara berdua. Terkadang mereka saling menggoda di belakang karyawan lainnya. Mari Nona. Levi melangkah lebih dulu, disusul Haruna yang melangkah sambil menahan sakit. Kenapa perutku sakit sekali? Apa karena aku tidak sarapan? Tanya Haruna dalam hati. Semakin lama, rasa sakitnya tidak tertahan. Ia bersandar di dinding lobi. Wajahnya penuh keringat, tangannya terus mengusap perut, berharap rasa sakitnya bisa berkurang. Namun, itu tidak membantu sama sekali. Levi berhenti karena tidak lagi mendengar langkah kaki di belakangnya. Suara sepatu hak tinggi yang tadi terdengar nyaring, tiba-tiba hilang. Ia menoleh dan terkejut melihat Haruna terduduk bersandar di lobi ditemani seorang pegawai bagian resepsionis. Nona Haruna. Levi berlari sambil berteriak memanggil nama Haruna. Christian yang baru keluar dari lift menjadi panik saat mendengar Levi berteriak.
Ia mencari arah suara Levi. Ia melihat kerumunan orang yang memenuhi meja resepsionis. Haruna, seru Christian saat ia mendekati kerumunan. Ia melihat Haruna sangat kesakitan. Lev, siapkan mobil. Kita bawa Haruna ke rumah sakit, perintah Christian. Baik, Pak. Levi berlari ke parkiran dan segera mengendarai mobilnya lalu memarkirnya di depan pintu lobi. Mobilnya sudah siap, Pak. Christian segera menggendong Haruna dan membawanya masuk ke dalam mobil Levi. Ia memeluk Haruna di jok belakang, sementara Levi tidak membuang-buang waktu. Levi melajukan mobilnya secepat yang ia bisa. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka tahu tentang kehamilanku, batin Haruna. Chris, aku tidak mau ke rumah sakit. Hentikan mobilnya. Haruna, wajahmu sangat pucat. Kita harus ke rumah sakit, bantah Christian. Tidak mau, teriak Haruna di tengah rasa sakit yang mulai berkurang. Aku sudah merasa lebih baik. Levi, hentikan mobilnya. Cit. Levi menepikan mobilnya, ia bertanya dengan khawatir, benar tidak apa-apa Nona? Tidak apa-apa. Saya tidak sarapan, sepertinya hanya asam lambung saja, jawab Haruna. Ia mengambil obat pereda mual yang diberikan oleh bidan. Apa ada air? Tanya Haruna pada Levi yang terlihat sangat mengkhawatirkannya. Christian tidak suka melihat tatapan mata Levi saat melihat Haruna. Ia tidak pernah melihat Levi memandang wanita seperti itu. Christian mulai khawatir, takut. Bagaimana jika Levi juga jatuh cinta pada Haruna? Tidak boleh, batin Christian mencoba menepis pikiran buruknya. Namun, ia semakin cemburu melihat Levi keluar dari mobil dan berlari mencari warung untuk membeli air mineral. Tempat mereka parkir dengan warung itu lumayan jauh. Tapi, Levi mencoba secepat mungkin untuk kembali setelah membeli air mineral. Ini Nona. Terima kasih Lev, ucap Haruna berterima kasih. Sama-sama Nona. Levi melirik sekilas ke arah Christian. Ia merasa risih karena sejak tadi, Christian selalu menatap ke arahnya. Levi mencoba berpura-pura tidak tahu, tapi ia tetap merasa tidak nyaman dan akhirnya menoleh. Christian mengalihkan pandangannya keluar. Sikap Christian jelas sedang cemburu kepada Levi. Namun, ia tidak bisa mengatakan apapun pada Levi karena antara Christian dan Haruna belum memiliki ikatan. Apa tidak sebaiknya memberitahu Presdir? Tanya Levi ragu-ragu. Tidak perlu. Kita istirahat di sini saja sebentar, jawab Haruna. Kalian mau kemana? Kami ada rapat di resto Huay Chris. Kamu sendiri, mau kemana? Kalau kau sibuk, kau bisa pergi. Aku bersama Levi tidak apa-apa, ucap Haruna. Aku ada janji dengan teman untuk makan siang bersama, tapi aku tidak akan pernah membiarkan Levi hanya berdua dengan Haruna, pikir Christian. Ia mengirim pesan kepada temannya. Memberitahukan temannya kalau ia memiliki janji yang lain. Tidak. Aku akan ikut kalian, jawab Christian. Ia menyimpan ponselnya ke dalam saku jas. Di mana mereka? Gumam Tristan. Ia sudah tiba di ruang VIP resto. Berkali-kali ia melirik jam di ponselnya. Seharusnya, Levi dan Haruna sudah tiba lebih dulu, tapi sampai klien datang, mereka masih belum tiba di resto. Selamat siang Pak Tristan, sapa klien yang baru saja memasuki ruang VIP. Selamat siang Pak Abimanyu. Silakan duduk. Tristan berjabat tangan lalu mempersilakan kliennya duduk. Terima kasih. Panggil saja Abi, ucap Abi sambil menarik kursi. Abi adalah putra satu-satunya Pak Suteja. Ia mengambil alih rapat yang seharusnya dihadiri Suteja. Abi baru saja tiba semalam dan ia tidak ingin berlama-lama di ibu kota. Maaf sebelumnya Pak Abi. Berkas-berkas rapat kita hari ini masih di tangan asisten dan sekretaris saya. Mereka terjebak macet, jadi belum tiba di sini, ucap Tristan memberi alasan. Ia sangat khawatir dengan Haruna. Jangan sampai terjadi sesuatu pada Haruna, batin Tristan berdoa. Kehilangan kontrak kerjasama dengan Abimanyu sama sekali tidak ia khawatirkan. Ia lebih khawatir dengan keselamatan Haruna. Tristan ketakutan setelah kemarin Haruna dibully saat tidak ada di sampingnya. Kecemasan Tristan membuat Abimanyu berpikir. Sepertinya, asistennya bukan hanya sekedar asisten biasa, pikir Abimanyu. Ah, masa bodoh dengan urusan orang lain. Ia hanya tidak nyaman karena ia meninggalkan putrinya di dalam mobil.
Sementara Suteja sedang beristirahat di hotel ditemani asistennya. Begini Pak Tristan, saya tidak masalah menunggu asisten Anda. Tapi, saya meninggalkan putri saya di dalam mobil sendirian. Bolehkah jika saya ajak putri saya ke sini? Boleh, boleh Pak Abi. Silakan, jika ingin jemput putri Anda terlebih dulu, jawab Tristan. Abimanyu tersenyum lalu keluar dari ruangan itu. Ia bergegas menuju parkiran. Awalnya, ia pikir rapatnya tidak akan lama, jadi dia meninggalkan putri kecilnya di parkiran karena khawatir mengganggu rapat. Namun, semua tidak sesuai perkiraan. Terpaksa ia harus menjemput putrinya di mobil. Hati-hati, ucap Christian. Levi memarkir mobilnya. Mereka baru tiba setelah beristirahat di jalan selama beberapa menit. Levi bersedia bertanggung jawab jika nanti Tristan marah kepada mereka. Haruna turun dari mobil dan mereka bertiga pun melangkah masuk. Namun, telinga Haruna mendengar suara anak perempuan menangis di parkiran. Haruna berhenti di pintu resto. Ada apa, Haruna? Tanya Christian saat Haruna berhenti melangkah dan celingukan mencari sesuatu. Levi juga ikut berhenti karena Haruna dan Christian berhenti. Ia juga mendengar suara tangisan anak kecil. Mungkin, Haruna berhenti karena suara tangisan itu, pikir Levi. Apa kalian mendengarnya? Tanya Haruna. Matanya terus berkeliling mencari arah suara. Sepertinya dari arah sana Nona, jawab Levi sambil menunjuk mobil yang terparkir di sudut parkiran resto. Haruna berlari kecil menghampiri mobil itu. Di samping mobil, berjongkok anak perempuan berusia 5 tahun yang pernah bertemu dengan Haruna dan Christian. Gadis kecil itu adalah cucu Pak Suteja. Cantika, seru Haruna. Gadis itu sedang menangis di samping mobil. Haruna, Christian, dan Levi mengedarkan pandangan. Mereka mencari seseorang yang sudah meninggalkan Cantika sendirian di parkiran. Tante Haruna, ucap Cantika sambil berlari ke dalam pelukannya. Sayang. Cuup, jangan nangis ya. Haruna menggendong Cantika yang menangis terseduh-seduh. Lev, kamu pergi temui Tristan lebih dulu. Bawa berkas-berkasnya, perintah Christian. Levi pergi meninggalkan Haruna dan Christian. Mereka sudah terlambat datang. Levi tidak mau membuat Tristan kesal karena menunggu mereka. Haruna mencoba menenangkan Cantika. Dengan sabar, ia membujuk Cantika untuk bicara. Namun, gadis kecil itu masih terisak dan tidak mau menjawab pertanyaan Haruna. Chris, bisakah kamu gantikan aku? Temani Levi dan Tristan. Aku akan menunggu sampai ada yang menjemput Cantika, ujar Haruna. Aku temani kamu di sini. Chris. Baiklah. Aku gantikan tugasmu. Hati-hati, takut ada yang godain kamu, rayu Christian. Gak mempan. Siapapun yang mau godain aku, tidak akan berhasil. Kalau aku yang godain, mempan gak? Enggak. Sudah, pergi sana, usir Haruna sambil menarik senyum simpul. Hah, sakitnya, gerutu Christian. Setelah Christian pergi, Haruna mengajak Cantika duduk di depan resto. Ada sebuah bangku panjang terbuat dari bahan baja tebal yang ditaruh di depan resto. Bangku itu disediakan untuk mereka yang ingin merokok setelah makan. Cantika sama siapa ke sini? Sama papa tante, jawab Cantika. Ia sudah berhenti menangis. Suara kecilnya itu terdengar serak. Sepertinya ia sudah lama menangis. Tidak sama kakek? Kakek kecapean, jadi Cantik pergi sama papa, isak Cantika dalam pangkuan Haruna. Papanya di dalam? Cantika mengangguk pelan. Cantika, teriak Abimanyu. Ia panik saat tidak menemukan Cantika di dalam mobil. Abimanyu menyisir setiap sudut parkiran, sampai matanya menemukan sosok yang dicarinya. Ia berlari menghampiri Haruna dan Cantika. Cantika! Papa! Cantika menoleh. Namun, ia masih memeluk erat Haruna. Anda, ayahnya Cantika? Tanya Haruna memastikan. Mendengar suara Haruna, Abimanyu tertegun. Suaranya mirip sekali dengan almarhum istrinya. Kerinduannya terhadap sang istri, seakan terobati saat mendengar Haruna bicara. Ia memperhatikan Cantika yang menempel erat di dalam gendongan Haruna. Tuan, panggil Haruna. Ia berbicara sedikit keras karena Abimanyu belum menjawab pertanyaannya dan melamun. Hah? Oh, iya benar. Perkenalkan, saya Abimanyu.
Abimanyu mengulurkan tangannya. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda, Nona? Haruna, jawab Haruna sambil menyambut uluran tangan Abimanyu. Dek! Jantung Abimanyu berdebar lebih cepat saat tangannya bersentuhan dengan tangan Haruna. Ia tersenyum melihat putrinya akrab dengan Haruna. Hal yang jarang dilihat oleh Abimanyu. Beberapa kali Suteja memilihkan calon istri untuk Abimanyu. Cantika selalu menolak calon ibu sambung yang dipilihkan kakeknya. Cantika, ayo ikut papa, ucap Abimanyu. Ia meraih tangan Cantika. Namun, putrinya itu menepis tangan Abimanyu. Cantik gak mau ikut papa. Cantik mau sama Tante Na aja, tolak Cantika. Sayang, Tante Haruna pasti ada pekerjaan lain. Cantik ikut papa, ayo. Gak mau. Cantika berteriak dan menangis. Saya antar Anda dan Cantika dulu kalau gitu. Nanti, saya baru pergi, ucap Haruna sabar. Ia tidak marah atau kesal sama sekali dengan tingkah Cantika. Gadis kecil itu tidak mau melepaskan pelukannya. Tangannya semakin erat memeluk leher Haruna. Maaf, jadi merepotkan. Abimanyu merasa tidak enak hati. Namun, di sisi lain, ia merasa senang melihat kedekatan Cantika dan Haruna. Mereka bertiga masuk ke dalam resto. Beberapa pelanggan yang sedang makan siang itu merasa iri dengan Haruna. Mereka mengira, Haruna adalah istri Abimanyu. Wah, keluarga kecil yang sempurna. Istrinya cantik, suaminya tampan, dan anaknya sangat lucu, manis, menggemaskan. Salah satu pelanggan bergumam pelan. Tapi, Haruna dan Abimanyu dapat mendengarnya dengan jelas. Yang benar saja, batin Haruna. Lain halnya dengan Abimanyu. Ia merasa bangga dan berharap ucapan pelanggan itu menjadi kenyataan. Semoga saja bisa menjadi nyata, harap Abimanyu. Di sini ruangan saya, ucap Abimanyu saat tiba di depan ruangan rapat. Haruna mengingat nomor ruangan VIP resto itu. Ini juga ruangan tempat saya dan Presdir Tristan rapat. Jangan-jangan, Anda yang punya janji makan siang bersama kami, tanya Haruna. Sangat kebetulan sekali. Mari masuk. Abimanyu membukakan pintu. Tristan terkejut saat melihat Haruna masuk bersama Abimanyu dan menggendong seorang gadis kecil. Ia cemburu melihatnya. Bagaimana tidak? Haruna, Abimanyu, dan Cantika, mereka memang terlihat seperti keluarga. Tidak hanya Tristan yang merasakan panas di hatinya. Christian pun merasakan hal yang Tristan rasakan. Ia menatap tajam ke arah Abimanyu yang membukakan pintu untuk Haruna. Tidak hanya membukakan pintu, tapi juga menarik kursi untuk Haruna. Ruang ber-AC itu tidak terasa sejuk bagi mereka. Haruna merasakan aura yang tidak biasa di dalam ruangan itu. Tapi, ia berpura-pura tidak tahu. Gawat! Kenapa tatapan mata Tristan dan Chris sangat menakutkan? Tunggu. Kenapa Levi juga memandangku seperti itu? Atau hanya perasaanku saja, batin Haruna dipenuhi pertanyaan. Kedua kakak beradik itu, jelas Haruna mengerti kenapa mereka terlihat tidak suka dengan kedekatan Haruna dan klien mereka. Tapi, Levi. Haruna tidak mengerti. Mungkin karena Haruna terlambat dan Levi dimarahi oleh Tristan. Haruna berpikir positif. Anda sudah mengenal asisten saya sebelumnya Pak Abi? Tanya Tristan sambil melirik Haruna yang masih menggendong Cantika. Tidak. Kami baru saja bertemu di depan resto, jawab Abimanyu tersenyum. Asisten Anda sangat pandai mengambil hati anak-anak. Putri saya sama sekali tidak mau berpisah darinya, ucap Abimanyu. Ia terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Haruna di depan ketiga lelaki yang ada di hadapannya. Benarkah? Pertanyaan itu terkesan lembut, tetapi memiliki arti yang dalam. Mungkin hanya Haruna yang mengerti maksud pertanyaan Tristan. Rapat dimulai. Levi menyerahkan berkas perjanjian kontrak kerja sama. Abimanyu langsung menandatanganinya setelah membaca isi surat kontrak. Senang bisa bekerja sama dengan Anda Pak Abi. Tristan berdiri dan berjabat tangan dengan Abimanyu. Saya juga senang Pak Tristan, balas Abimanyu. Mereka duduk kembali dan menyantap makan siang yang sudah dipesan oleh Tristan. Haruna dengan telaten menyuapi Cantika. Abimanyu semakin tertarik dengan Haruna. Ia ingin memiliki Haruna untuk menjadi ibu sambung Cantika. Tristan tidak bisa lagi menahan rasa cemburunya. Haruna, kita masih ada janji dengan yang lain.
Kalau sudah selesai, kita pergi sekarang. Tristan mencari alasan supaya ia bisa segera memisahkan Haruna dengan Cantika dan Abimanyu. Cantika, sini sama papa, panggil Abimanyu. Cantika tidak mau, ia menggeleng kuat. Cantik, tante masih harus bekerja. Nanti, Cantik bisa main lagi sama tante Haruna, bujuk Abimanyu. Janji. Cantika menyuruh ayahnya berjanji. Mereka semua terdiam. Abimanyu tidak bisa menjamin kalau Cantika akan bertemu lagi dengan Haruna. Begitupun dengan Haruna yang terdiam tidak menjawab. Ia tidak bisa berjanji untuk bertemu dengan Cantika kembali. Meskipun, Haruna sangat senang bersama Cantika.